Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, ada pertanyaan bahwa apakah pertidaksamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat plus bx kuadrat plus c kurang dari 0 atau lebih dari 0 selalu mempunyai dua interval penyelesaian ya? Jawabannya adalah tidak. Jadi, pertidaksamaan kuadrat bisa mempunyai satu interval, bisa punya dua interval. Jadi juga tergantung sama hasil akhir ya. Oke, di sini saya punya 3 contoh ya. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, ada yang, oh ini bukan sama dengan ya, misal kurang dari ini. Jadi dari 3 persamaan ini, semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Oke, kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama. X kuadrat min X min 20 kurang dari sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan mencari nilainya X. Cara mencari X yaitu dengan memfaktorkan. Nah, kalau misalnya ada dari teman-teman yang belum bisa memfaktorkan, caranya adalah begini. Kita buat tempatnya dulu, gini, karena X kuadrat ya, berarti pemfaktorannya ada 2. Yang dilihat pertama adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat kalau kita pecah akan menjadi X dikali X. Ya. X dikali X menjadi X kuadrat. Kemudian yang kedua langkahnya adalah melihat yang terakhir, yaitu 20. 20 di sini kita cari faktornya, bisa 1 kali 20, atau 2 kali 10, atau 4 kali 5. Nah, yang mana yang akan kita pakai tergantung yang di tengah. Yang di tengah koefisiennya adalah min 1. Karena di sini negatif, kalau negatif berarti kita cari yang selisihnya. Selisihnya sama dengan 1. Nah, jadi dari sini yang selisihnya 1 adalah yang 4 dan 5. Jadi kita ambil 4 dan 5. Nah, kemudian tandanya gimana? Tandanya adalah, karena yang di tengah koefisiennya adalah min 1, berarti ini ikut menjadi tanda di yang paling besar. Nah, antara 4 dan 5, paling besar adalah 5. Jadi tandanya 5 minus. Kemudian kalau di sini yang paling belakang min, berarti tandanya akan berbeda. Nah, berbeda di sebelah mana? Antara 4 dan 5 tandanya harus beda. Nah, karena di sini min, berarti di sini harus plus. Jadi, pemfaktorannya adalah X min 4 dikali X min 5. Oke, selanjutnya kita cari nilai X-nya. Ini kurang dari 0 ya. X-nya di sini ketemu sama dengan minus 4. Jadi, X plus 4 akan menjadi X sama dengan min 4, kemudian X min 5 akan menjadi X sama dengan 5 ya. Jadi kalau pemfaktorannya di sini positif akan menjadi negatif, kalau negatif akan menjadi positif. Nah, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita cek dengan garis bilangan. Nah, posisinya sesuai garis bilangan ya. Yang lebih kecil di kiri dan yang lebih besar di kanan. Sehingga ini minus 4 di kiri, kemudian 5 di kanan. Nah, kita akan cek nilai dari masing-masing interval. Kalau seperti ini berarti ada 3 interval ya. 3 interval berarti kita cek nilai dari masing-masing interval. Kalau persamaan kuadrat, kita cukup mengecek satu aja. Misal kita cek di interval tengah ya, kita ambil X sama dengan 0, lalu kita masukkan ke persamaan awal. X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kita cek sama dengan dulu ya. Kemudian kita masukin X-nya. 0 kuadrat min 0 minus 20 sama dengan, bukan sama dengan 0 ya, sorry ya. Kita cuma mau ngecek nilainya aja, jadi nggak perlu sama dengan 0. Nah, ini nilainya sama dengan minus 20. Nah, ternyata min. Berarti di sini kita kasih nilainya minus,
Dan kalau persamaan kuadrat pasti selang-seling. Jadi kalau tengah minus, di sini pasti plus, ini juga pasti plus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil interval yang mana? Interval yang kita ambil sesuai dengan tanda yang ada di persamaan. Nah, kalau di sini tandanya kurang dari, berarti kita ambil yang negatif, ya. Kurang dari berarti ambil yang tandanya min, seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah X antara min 4 sampai 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana nilainya X terdapat di minus 4 sampai 5. Seperti itu. Ya. Oke. Yang kedua, persamaan yang kedua, 2x kuadrat min x min 6 lebih besar dari 0. Nah, caranya sama, kita cari x-nya dulu dengan cara memfaktorkan. Oke, 2x kuadrat berarti 2x sama x. Ya, 2-nya cukup satu kali saja. 2 dikali 1, jadinya 2. X kali x, x kuadrat. Oke, kita beralih ke 6. Faktornya 6 adalah 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, yang mana yang kita ambil? Yang perkaliannya bisa menjadi 6 dan selisihnya bisa jadi 1, ya. Tapi kita juga harus memperhatikan 2x di sini, ya. Misal kita ambil 2 dan 3, ya. 3, 2. Nah, kita cek dulu. 2x kalau dikali 2 hasilnya 4x. Terus 3 dikali x menjadi 3x. Nah, supaya di sini positif x, maka yang 4x tadi harus positif dan yang 3x harus negatif. Berarti tandanya 3 negatif, tandanya 2 positif. Nah, setelah itu kita cari x-nya, berarti kalau seperti ini, 2x sama dengan min 3, positif ya, karena awalnya sudah min, berarti menjadi positif. Oke, jadi x-nya ketemu sama dengan 3/2. Kemudian untuk yang ini, x sama dengan minus 2. Nah, kita lanjutkan lagi dengan garis bilangan. Minus 2 di sini, 3/2 di sini. Oke. Kita cek lagi untuk x sama dengan 0. Cek x sama dengan 0. Berarti kita masukkan 2 kali 0 kuadrat plus 0 dikurangi 6. Sama dengan minus 6. Jadi posisi 0 ada di tengah ya. 0 di sini posisinya. Berarti sini juga min, ini plus, ini juga plus. Nah, yang diambil yang mana? Karena tandanya lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Ya, tadi karena negatif, kurang dari 0, berarti diambil yang negatif. Oke, berarti kita ambil yang positif, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi, untuk yang seperti ini, penyelesaiannya ada 2 interval. Yang tadi penyelesaiannya ada 1 interval. Nah, cara menuliskannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana yang sebelah kiri kurang dari minus 2. Jadi, X kurang dari min 2, atau yang sebelah kanan, X lebih dari 3/2. Nah, kemudian ada tanda sama dengan atau tidaknya tergantung tanda yang ada pada pertidaksamaan awal ya, yang ada di soal. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. X kuadrat min 4x plus 4 kurang dari 0. Nah, difaktorkan terlebih dahulu. X, X. Kemudian lihat 4. 4 faktornya 2 kali 2.
kemudian di sini minus. Sama ya, berarti kita ambil salah satu aja minus. Kemudian kalau paling belakang plus, berarti tandanya harus sama. Jadi 2 sama 2 tandanya harus sama, yaitu sama-sama min. Ya. Jadi ketemunya X sama dengan 2. Yang ini juga X sama dengan 2. Nah, ternyata dua-duanya sama. Kalau dua-duanya sama, ketika kita menggambar interval adalah cukup satu titik saja. 2. Ini ya. Kemudian kita cek. Sama. Ceknya X sama dengan 0. Boleh nggak kalau X-nya yang dicek bukan 0? Boleh. Jadi di sini diambil X sama dengan 0 supaya memudahkan perhitungan. Kalau mau ngambil 1, 3 juga boleh. Asalkan bukan titik yang ditemukan di sini ya. Bukan titik ini, atau bukan titik ini. Pokoknya bukan yang didapat dari pemfaktoran. Kalau yang diuji adalah titik yang didapat dari pemfaktoran, nilainya pasti 0. Ya, jadi uji titik selain titik yang diperoleh dari pemfaktoran. Oke, kembali kita ngecek X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 4, positif. Nah, posisi 0 ada di sebelah kiri 2. Di sebelah kiri 2 berarti di sini ya, 0-nya. Di sini positif, berarti sebelahnya pasti negatif. Kemudian yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah, karena tandanya kurang dari 0, berarti kita ambil yang negatif. Berarti dari 2 ke kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 2. Oke, semoga jawabannya bisa membantu menambah pemahaman ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung dikomentarin atau bisa di kolom diskusi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.